Netizen morning dan night call yang terkasih, COVID-19 masih ada dan kita harus tetap menjaga protokol kesehatan. Natal sudah dekat, saatnya kita saling berkirim ucapan selamat. Morning dan night call menerima kiriman video Anda atau foto ucapan selamat Anda. Kirimkan kepada kami, sertakan bukti transfer ke rekening Majelis Sinode GPIB dan akan kami tayangkan. Ucapan Anda akan kami tayangkan 2 kali, 1 kali pada morning call dan 1 kali pada night call di tanggal yang sama. Ayo, buat videonya, bikin fotonya, dan kirimkan. The weary world rejoices from yonder praise. A new and glorious Kami tunggu ya. morn fall. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Senang sekali jumpa bersama dalam Morning Call Departemen Pelkes GPIB. Bersama saya, Pendeta Jani Victor Karatem, Pendeta Jemaat di GPIB Immanuel Singkawang, Pos Pelkes Sion Elok Asam, dan Pos Pelkes Anugerah Sanggoledo. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, sebelum kita mulai berbagai aktivitas kita sepanjang hari ini, marilah kita datang menghadap Tuhan dalam perenungan firman Tuhan di pagi hari ini. Untuk itu mari kita siapkan bacaan Alkitab dari 1 Tawarik 16 ayatnya yang pertama, ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-13. 1 Tawarik 16 ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-13. Sebelumnya mari kita berdoa mohon bimbingan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, ketika di pagi hari ini kami masih diberikan kehidupan untuk menjalani tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Kami mengucap syukur untuk segala penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan sebelum kami memulai berbagai aktivitas kami sepanjang hari ini, kami datang menghadap hadirat kekudusan-Mu. Kami rindu mendengarkan suara kebenaran firman-Mu yang menjadi pedoman pada jalan kehidupan kami. Bimbinglah kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dimampukan untuk memahami dan terlebih memberlakukan firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap mendengarkan. Amin. 1 Tawarik 16 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-13, demikian firman Tuhan. Nyanyian puji-pujian Daud. Kemudian pada hari itu juga maka Daud untuk pertama kali menyuruh Asaf dan saudara-saudara sepuaknya menyanyikan syukur bagi Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegalah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Israel hambanya, hai anak-anak Yakub orang-orang pilihannya. Demikian firman Tuhan. Maranatha. Ibu bapak saudara yang Tuhan Yesus kasihi, bicara tentang perbuatan Tuhan dalam hidup. Kalau kita jujur, sungguh sangat banyak perbuatan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan salah satunya ketika ibu bapak saudara dan saya, kita masih menikmati kehidupan di hari ini, itu adalah bagian dari salah satu perbuatan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kita. Bacaan kita pada saat ini dari 1 Tawarik 16 ayat 7 sampai ayat 13 memiliki penekanan pada nyanyian syukur yang diungkapkan oleh orang-orang Lewi ketika mereka hendak membawa tabut perjanjian itu ke Yerusalem.
Mereka bersyukur, mereka mau mempermuliakan Tuhan, mempercakapkan, memperkenalkan setiap perbuatan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan mereka. Ketika kita bisa melihatnya dalam ayatnya yang ke-8 bacaan kita, di situ ada 3 kata perintah atau imperatif, yaitu bersyukurlah kepada Tuhan, panggilah namanya dan perkenalkanlah perbuatannya yang ajaib. Hal ini merupakan 3 kata imperatif perintah yang hendak mengajak, memotivasi setiap orang untuk mau menceritakan, mau memperkenalkan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib dalam hidupnya. Dan dalam konteks bacaan kita, orang-orang Lewi hendak mempercakapkan itu kepada bangsa-bangsa lain, bahwa Tuhan sungguh sangat luar biasa dalam kehidupan mereka. Lalu di situ juga berbicara tentang bagaimana kita harus bernyanyi bagi Tuhan, bermazmur baginya, mempercakapkan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Dari keseluruhan bacaan ini dapat kita pahami bahwa ternyata ketika kita bersyukur, ketika kita memanggil nama Tuhan, ketika kita mempercakapkan perbuatan Tuhan, ketika kita memperkenalkan, bernyanyi, bermazmur bagi Tuhan, itu semua merupakan wujud syukur kita untuk kasih sayang, anugerah, berkat, dan setiap perbuatan Tuhan yang kita rasakan dalam hidup. Mari Ibu Bapak Saudara, sebelum kita memulai berbagai aktivitas kita dalam kehidupan kita ini, kita diminta untuk senantiasa bersyukur dan mau menceritakan setiap karya Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita. Dan bukan hanya memperkenalkan perbuatan Tuhan, tetapi kita juga diminta untuk meneruskan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan ini kepada setiap orang yang kita jumpai dalam hidup. Lalu yang berikutnya adalah ketika kita mau menyanyikan nyanyian syukur, pujian itu bagi Tuhan, itu juga bukan hanya sekedar kata-kata indah yang baik dari bibir kita, dari mulut kita, tetapi kita diminta untuk menyampaikannya itu dalam seluruh kehidupan kita, terwujud dalam seluruh kehidupan kita. Lalu ketika kita dalam berbagai pergumulan-pergumulan hidup kita di dalam hidup ini, kita diminta lagi untuk selalu punya pengharapan di dalam Tuhan. Kenapa kita harus punya pengharapan? Karena Tuhan tidak pernah menjanjikan hidup kita itu mulus-mulus saja, lancar-lancar saja. Pasti ada tantangan. Dalam konteks bacaan kita, orang-orang Lewi sebelum membawa tabut perjanjian itu tidak langsung mulus tiba di sana. Konteksnya Daud harus kembali mempersiapkan segala sesuatu di Yerusalem sebelum iring-iringan tabut perjanjian Tuhan itu dibawa masuk ke Yerusalem. Sehingga perjalanan hidup kita pun yang tidak pernah selalu lancar-lancar saja, kita diminta untuk ingat kita punya pengharapan di dalam Tuhan untuk melewati setiap tantangan hidup kita. Bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita bergumul sendiri. Tuhan adalah sumber pengharapan yang senantiasa menolong kita untuk keluar dari setiap situasi kehidupan kita. Dan kita senantiasa dikuatkan, dimampukan itu ketika kita bersyukur. Kenapa bersyukur? Karena dengan bersyukur kita punya energi positif untuk memikirkan solusi-solusi yang tepat dalam menjalani kehidupan ini. Lalu kalau kita tidak bersyukur tetapi memilih untuk mengeluh dan bersungut-sungut, justru energi-energi negatif itulah yang akan membuat kita terus mempersalahkan situasi. Bahkan tidak mustahil bisa saja kita mempersalahkan Tuhan karena situasi kehidupan kita. Tapi mari Bapak Ibu Saudara, bacaan kita di pagi hari ini mengajak kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan untuk senantiasa bersyukur, senantiasa memanggil nama Tuhan yang kudus, dan senantiasa memperkenalkan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib lewat seluruh keberadaan kehidupan kita. Dalam Minggu Advent ini pun kita senantiasa diajak untuk menjadi saksi Tuhan lewat kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa ketika firman-Mu menyapa kami untuk mengingatkan kami sebagai anak-anak-Mu agar senantiasa bersyukur dalam hidup. Mau menyanyikan setiap perbuatan Tuhan lewat seluruh keberadaan kehidupan kami. Tolong kami Tuhan untuk dapat memperlakukan firman-Mu
dalam kehidupan kami tiap-tiap hari, dan mampukan kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu untuk boleh menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah dunia ini dalam berbagai situasi hidup yang tidak mudah. Bapa dalam surga, di pagi hari ini kami berdoa menyerahkan seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah berpenyertaan kasih sayang Tuhan senantiasa melingkupi kami, agar apapun yang kami kerjakan dapat berjalan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Keluarga kami, orang-orang yang kami kasih dalam berbagai aktivitas kami pun Tuhan jaga dan lindungi kehidupan mereka. Bapa di dalam surga, biarlah dalam minggu-minggu Advent ini kami senantiasa menjadi anak-anak-Mu yang senantiasa mempermuliakan Tuhan lewat keberadaan kehidupan kami. Untuk gereja kami GPIB di 26 provinsi ini, Tuhan senantiasa memberkati dalam setiap tugas tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami. Dalam pergumulan kami bersama, Tuhan, untuk masa-masa pandemi COVID-19 ini kami senantiasa berdoa biarlah Tuhan berkarya dalam setiap peristiwa ini sehingga kami dapat memahami maksud Tuhan lewat setiap peristiwa ini, dan kami terus berdoa biarlah vaksin untuk mengatasi menyembuhkan virus corona ini boleh ditemukan sehingga kehidupan kami bersama-sama di tengah-tengah dunia ini kembali dipulihkan dan kami dapat menjalani berbagai aktivitas kami dengan lebih baik lagi seturut dengan kehendak Tuhan, bukan kehendak kami manusia. Ini doa dan ungkapan syukur kami Bapa, ampuni segenap salah dosa kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Netizen morning dan night call yang terkasih, COVID-19 masih ada dan kita harus tetap menjaga protokol kesehatan. Natal sudah dekat. Saatnya kita saling berkirim ucapan selamat. Morning dan night call menerima kiriman video Anda atau foto ucapan selamat Anda. Kirimkan kepada kami. Sertakan bukti transfer ke rekening Majelis Sinode GPIB dan akan kami tayangkan. Ucapan Anda akan kami tayangkan 2 kali, 1 kali pada morning call dan 1 kali pada night call di tanggal yang sama. Ayo, buat videonya, bikin fotonya, dan kirimkan. The weary world rejoices from yonder praise. A new and golden Kami tunggu ya.